kembali lagi bersama Bunda Mita. Nah, jadi kita kembali lagi belajar di sentra balok dan sensorik pada minggu ini. Dan kita akan belajar tentang subtema pekerjaan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa dulu. Berdoa akan Bunda Mita pimpin. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, berikanlah kami kesehatan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan budi pekerti secara bersama-sama melalui kegiatan belajar sambil bermain, bermain seraya belajar, belajar dan bermain berkawan dengan alam di PAUD ABC Singaraja. Amin. Berdoa selesai. Nah, jadi seperti yang tadi Bunda Mita sudah bilang, kita akan belajar tentang pekerjaan. Mungkin di hari kemarin Bunda Ika sudah menjelaskan beberapa pekerjaan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini Bunda Mita akan menambahkan sedikit, ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan bisa kalian apalkan untuk nantinya. Jadi kalau dari Bunda Mita akan menjelaskan ada 4 pekerjaan. Yang pertama itu ada guru, yang kedua ada koki, yang ketiga ada pedagang, dan yang keempat itu tukang kebun. Nah, jadi Bunda Mita akan menjelaskan satu persatu secara sedikit, lalu kita akan membahas tentang pekerjaan kalian di rumah. Nah, jadi untuk pekerjaan pertama yaitu guru. Nah, seperti yang kita tahu, guru itu adalah orang yang mengajar atau membimbing siswa atau murid di sekolah. Nah, jadi pada dasarnya guru itu juga beradanya di kelas, di sekolah gitu. Nah, jadi kalau di sekolah anak-anak, gurunya itu ada Bunda Mita, ada Bunda Ika, dan Bunda Faisa. Nanti pada saat evaluasi, Bunda akan tanyakan pada kalian siapa-siapa aja nama-nama guru yang ada di sekolah. Nah, kita lanjut di pekerjaan yang kedua, yaitu ada koki. Nah, koki ini itu adalah orang yang bertugas atau dia biasanya itu mempunyai tugas untuk memasak atau menghidangkan suatu masakan di restoran, di tempat makan, seperti itu. Dan pada dasarnya koki ini itu melakukan pekerjaannya itu di dapur. Nah, jadi biasanya yang paling terlihat di koki itu menggunakan topi yang panjang dan dia berada di dapur. Lalu kita lanjut untuk pekerjaan yang ketiga, yaitu ada pedagang. Nah, pedagang ini dimana orang yang dia menjual dagangan atau menjual barang, baik itu baju, celana, atau buku, itu semua benda itu disebut pedagang. Yang dia menjualkan makanan itu juga termasuk pedagang, namun pedagang itu biasanya dia lebih banyak untuk menjualkan dagangan-dagangan atau barang-barang yang ada di pasar misalnya, atau adanya di supermarket. Jadi pedagang itu bisa kalian lihat adanya di pasar, supermarket, atau di toko-toko seperti itu. Nah, untuk di pekerjaan yang terakhir itu kita punya tukang kebun. Nah, jadi tukang kebun ini tugasnya itu dia merawat kebun, merawat halaman, tanaman-tanaman yang ada di kebun. Terus dia menjaga kebersihan kebun, menjaga kebersihan taman yang ada di sekolah atau di rumah atau di hotel seperti itu. Nah, tukang kebun ini itu di sekolah kita juga ada. Nanti kalau misalkan kita udah sekolah offline atau tatap muka, kalian bisa lihat yang mana namanya tukang kebun. Nah, sekarang Bunda Mita akan menjelaskan pekerjaan atau lembar kerja yang sudah Bunda Mita siapkan untuk anak-anak di kelompok A dan di kelompok B. Nah, jadi bisa dilihat di sini Bunda Mita akan mulai dari kelompok A terlebih dahulu. Nah, di sini ada lembar kerja yang menyuruh kalian untuk menebalkan huruf-huruf ini menjadi kalimat. Nah, di sini kita bisa lihat udah ada gambarnya. Ini adalah ada gambar guru, ada ibu guru. Ini ada tulisannya yang sudah Bunda Mita buat garis putus-putus seperti ini. Nanti kalian tebalkan menggunakan pensil. Jadi pada mengerjakan lembar kerja ini kalian membutuhkan pensil dan penghapus. Nah, di sebelahnya ini juga ada koki. Nah, koki ini yang seperti tadi Bunda Mita bilang,
dia menggunakan topi yang panjang seperti ini. Jadi nanti ditulis atau menebalkan garis menggunakan pensil. Untuk di kegiatan selanjutnya, Bunda Mita sudah siapkan beberapa foto pekerjaan. Ini ada 3 pekerjaan, dan di sini ada tempat di mana mereka bekerja. Nah, jadi tugas kalian itu adalah menarik garis. Misalkan guru itu dia tadi sudah Bunda Mita bilang dia tuh bekerjanya di sekolah atau di ruang kelas. Nah, jadi di manakah gambar ruang kelas yang ini? Nanti kalian tarik garis, misalkan ke sini, nanti kalian tarik garis, atau ke sini, atau ke sini. Nah, nanti semuanya di titik ini kalian buatkan garis. Selanjutnya untuk di kelompok B, Bunda Mita juga sudah menyiapkan gambar pedagang dan tukang kebun. Nah, jadi di sini juga udah ada tulisannya yang sudah Bunda Mita buat garis putus-putus, nanti ditebalkan menggunakan pensil. Nah, jadi sama seperti di kelompok A, di kelompok B juga memerlukan pensil dan penghapus. Lalu untuk di kegiatan yang kedua, Bunda Mita sudah menyiapkan, ini adalah kegiatan maze atau mencari jejak. Nah, di sini kita lihat ada dokter. Dokter itu merupakan salah satu pekerjaan yang lain juga, di mana tugasnya itu dia membantu orang-orang yang lagi sakit yang ada di rumah sakit. Nah, jadi ini kita sudah lihat ada dokter, di sini ada perawat. Nah, perawat itu tugasnya juga merawat orang sakit, dan dia juga membantu dokter pada saat melakukan pekerjaan. Nah, tugas kalian di sini, kalian harus membantu dokter dan perawat ini untuk menuju ke mobil ambulans, dan mereka akan menuju ke rumah sakit untuk membantu orang yang sedang sakit. Jadi kalian bisa buatkan garis di sini sampai menuju ke mobil ambulans. Nah, jadi pada saat mengerjakan tugas mencari jejak ini diperlukan memang konsentrasi yang baik. Nah, jadi untuk kalian bisa dikerjakan sendiri. Kalau mau minta bantuan orang tua bisa, tapi usahakan kalian membuatnya sendiri. Nah, untuk kegiatan atau lembar kerja ini, sebelumnya kalian harus tuliskan nama kalian di atas. Di sini sudah Bunda Mita siapkan. Nah, namanya di sini. Nanti untuk tanda tangan orang tua juga bisa dituliskan di tabel yang sudah ada di sini. Jadi nanti dimintain tanda tangan orang tuanya menunjukkan bahwa kalian sudah mengerjakan tugas ini. Nah, jadi sekian penjelasan sedikit tentang beberapa pekerjaan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, dan Bunda Mita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara dalam pembuatan tugas di sentra balok dan sensorik. Nah, jadi semoga kalian berhasil mengerjakannya. Ingat, kerjain sendiri. Kalau memang susah baru minta tolong sama orang tua. Jadi sebelum Bunda Mita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi, karena kita memulai dengan doa. Berdoa untuk selesai kegiatan akan Bunda Mita pimpin. Berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, terima kasih kami ucapkan atas segala karunia-Mu. Lindungilah kedua orang tua dan keluarga kami, Bunda, Yanda, dan teman-teman yang kami sayangi. Serta berikanlah kami keselamatan dimanapun kami berada. Amin. Berdoa selesai. Nah, jadi sampai jumpa di video selanjutnya di Sentra Balok dan Sensorik bersama Bunda Mita lagi. Dadah!